Sebelum kita mulai pembelajaran IPA, Ibu akan mengisi absensi terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai dari Aira Puspita, Aisyah Keis, Alika Rahma, Almira Syawia, ya. Ananda, Arfinsyah ya, Arfiansyah juga ada. Kemudian Davina, Fardan, Dian, Kaisyara, Maudi, jadi semua dulu. Setelah ini kita langsung ke pembelajarannya. Mohon tidak ada suara dulu. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang perubahan wujud benda atau perubahan sehari-hari. Misalkan ada es batu yang mencair, itu kan ada perubahan wujud ya, yang dari awalnya es batu itu adalah benda padat, ketika mencair berarti berubah menjadi benda apa? Benda cair. Nah, dalam perubahan fisika dan perubahan kimia, jadi si benda padat berubah menjadi cair itu juga nanti akan termasuk ke dalam contoh ya, contoh perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Ada yang masuk ke dalam perubahan fisika, ada yang masuk ke dalam perubahan kimia. Kita lanjut. Nah, di sini kita bahas dulu perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Bisa kita lihat ya di sini. Perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengubah bentuk ya atau wujud suatu zat ya, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Pada intinya perubahan fisika ini hanya berubah bentuk gitu ya, tapi tidak merubah zat aslinya dan tidak akan menghasilkan zat baru ya. Contohnya bisa kita lihat di sini ya, ada gambar apa ini tadi? Es batu ya, es batu yang sudah mencair sedikit. Berarti sudah ada perubahan ya. Perubahannya di mana? Sini ya, yang awalnya es batu itu adalah bendanya benda apa? Padat. Kemudian ada mencair karena mungkin sudah dikeluarkan yang adanya di suhu ruang, maka nanti akan mencair menjadi air. Tetapi kenapa dia masuk ke dalam perubahan fisika? Kenapa coba? Dari tahu kenapa alasannya es batu yang mencair termasuk ke dalam perubahan fisika? Kenapa? Karena tidak membentuk zat baru. Sama aja kan, es batu terbuat dari air dan kembali lagi menjadi air. Jadi tidak ada penambahan zat baru ya, kembali ke semula gitu. Tetap kan jadinya air, tidak berubah. Di sini ada apa nih? Contoh apa ini di sini? Bubur ya. Bubur terbuat dari apa? Dari beras ya. Di sini makanya ada ya, beras yang diubah menjadi bubur contohnya. Dari beras diubah menjadi bubur. Kandungannya sama nggak? Sama ya, yaitu apa? Kandungan beras itu kan walaupun berubah wujudnya ya. Yang tadinya beras kan berarti benda padat, kemudian diubah menjadi benda kita sebut sebagai apa? Cair atau lembek. Ya pokoknya wujudnya beda ya, rubah wujudnya, rubah teksturnya gitu. Tapi kan tetap aja pada beras yang diubah menjadi bubur itu sama zatnya, tidak ada penambahan baru. Mungkin penambahan barunya ada toppingnya kali ya, tapi itu kan hanya topping penambah, tapi zatnya tetap sama, yaitu apa? Kandungan beras. Atau di sini ada juga nih gula larut dalam air. Kenapa coba? Gula yang larut di dalam air, ya ada yang berubah atau tidak? Ada. Apa rubahnya? Kenapa? Kenapa gula yang larut dalam air itu termasuk ke dalam perubahan fisika? Contohnya apa? Gula itu kan rasanya apa?
Manis. Ketika gula dimakan secara utuh ya, sama kan manis. Dan ketika gula itu dimasukkan ke dalam air hangat lah, tetap nggak rasanya? Tetap ya, sama, yaitu manis. Tidak ada penambahan zat baru atau tiba-tiba menjadi rasanya asam atau asin, enggak kan? Jadi tetap zatnya yaitu ada apa? Rasa manis, hanya berubah wujud. Yang tadinya butiran-butiran ya gula, kemudian ketika diaduk dalam larutan air maka jadi apa? Mencair ya, si air dan gulanya itu adalah jadi satu kesatuan. Tapi tetap aja zatnya sama, yaitu gula ya, hanya berubah menjadi larutan gula. Selanjutnya ini ada kertas dipotong-potong, kertas yang dipotong-potong ya. Yang berubah apanya berarti? Bentuk, ukuran, bentuk ya. Jadi pada perubahan fisika berarti ciri-cirinya salah satunya adalah berubah bentuk, berubah apa? Wujud, apalagi berubah ukurannya ya. Itu pada perubahan fisika, hanya mengalami perubahan itu ya, berubah bentuk, berubah wujud, dan berubah ukuran, tetapi tidak merubah zat itu sendiri ya. Nah, berbeda dengan perubahan kimia, kita lihat perubahan kimia ya. Kimia ini berarti akan ada perubahan susunan zatnya ya, atau menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda. Contohnya di sini ada apa nih? Apa ini? Besi yang berkarat. Awalnya besi itu kan tidak berkarat ya, masih baru. Nah, kenapa besi berkarat? Kan tetap aja besi. Berarti yang zat barunya apa pada besi ini? Karatnya ya. Karat pada besi ini itu berarti zat baru yang muncul pada besi. Nah, ini apa ini? Oke, ini ya, kertas yang dibakar. Kenapa kertas dibakar termasuk contoh dari perubahan kimia? Ada zat barunya tidak di sini? Apa zat barunya? Abu. Ya, jadi kalau pada perubahan kimia sudah jelas pasti ada zat baru yang muncul. Di sini juga ada nih, contohnya berarti kertas yang dibakar dengan kayu yang dibakar sama ya, yaitu nanti menghasilkan, kalau kayu menghasilkan arang dan abu, kalau yang kertas menghasilkan abu. Nah, di sini makanan yang membusuk atau buah-buahan yang membusuk ya, kita lihat aja contohnya nasi lah. Nasi bisa busuk ya ketika didiamkan, misalkan 2 hari didiamkan di suhu ruang, kemudian nanti akan muncul apa pada nasi? Jamur. Berarti jamurnya itu adalah zat baru yang muncul pada perubahan kimia. Kemudian susu menjadi yogurt. Kenapa? Kan sama-sama ya. Sama nggak sih susu dengan yogurt? Kandungannya sama nggak? Beda dong. Dari ya, yogurt ini bisa dihasilkan dari susu ya. Ya, tapi berubah kan? Kandungannya juga berubah karena ketika susu berarti rasanya apa? Biasanya susu identik dengan rasa manis, ada manisnya. Ketika diubah menjadi yogurt berarti apa? Ada rasa baru yang muncul, yaitu kandungannya pun nanti akan berubah, jadi akan merubah bentuk juga sama ya. Kadang ada yang dari susunya, mungkin susu yang kental nanti bisa diubah, atau susu bubuk nanti bisa diubah menjadi yogurt yang ada yang cair, ada juga yang lebih apa? Kental. Tapi yang paling jelas pada susu dijadikan sebagai yogurt berarti apa? Kandungannya berubah, ada zat baru yang muncul ya, dan rasanya pun pasti berbeda ya. Nah, dari sini sudah jelas ya penjelasan tentang perubahan menurut kalian. Kita simpulkan ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru, sedangkan kalau perubahan kimia pasti menghasilkan zat baru. Satu lagi, kalau perubahan fisika ini pasti sifatnya sementara, sedangkan perubahan kimia bersifat permanen. Kenapa permanen pada perubahan kimia? Coba teman-teman yang karat berkarat, salah, besi berkarat maksudnya ya.
itu kan kalau sudah berkarat pasti permanen ya, walaupun nanti mungkin bisa kita ubah kembali menggunakan cat, tapi kan tidak bisa menghilangkan karat itu sendiri. Atau misalkan kalau kayu yang sudah diubah menjadi arang, ya sudah dibakar dan menjadi arang, kira-kira bakal kembali lagi nggak tuh si arang menjadi kayu? Enggak kan? Abu juga dari kertas yang diubah menjadi abu kan tidak akan kembali lagi dari abu menjadi kertas. Tapi kalau perubahan kimia, fisika kan, kalau perubahan fisika itu kan kayak tadi si air yang dijadikan sebagai es atau berubah menjadi es, kemudian es berubah menjadi air, mencair gitu kan, tetap kan, jadi bisa balik lagi dan nanti sifatnya juga sementara gitu perubahannya. Oke? Sekarang bisa lanjut ya kita ke tugas. Oke? Boleh kalian lihat di classroom. Sudah ya tampilannya ya. Kalau di kalian di sini di sampingnya ada kata serahkan ya. Ya enggak? Di samping ada kata serahkan di sini sebelah sini. Itu diklik dulu, filenya diklik. Sudah? Ini tampilan ibu kan, jadi ini tampilan yang ngajar, jadi beda tampilan. Di sini di samping kanan kalian ada kan ya kata serahkan. Oke, ada nggak? Ada. Ya. Yuk kita klik ya. Klik 2 kali. Oke. Nah, sudah ya tampilannya ya. Kalau di kalian di sini di sampingnya ada kata serahkan ya. Iya nggak? Di samping ada kata serahkan di sini sebelah sini. Itu diklik dulu, filenya diklik. Sudah? Ya, atau M apa? Terangin, ya. Tuh yang you work itu kan tugas kamu. You work itu tugas kamu, diklik 2 kali. Ya, ya, yang samping you work atau tugas kamu bisa. Udah? Ya, kita lihat LKPD yang sudah membuka LKPD. Fokus ya, fokus ke Chromebook-nya sambil bapak lagi berpikir mengerjakan soal. Coba soalnya yang pertama ada gambar. Apa tuh gambarnya? Ya, dari iya. Bentar. Sabar ya, dulu. Nanti ada beberapa yang di skip ya. Mana sih? Kerjain, problem aja.
Ya, nggak penuh sih. Adakah yang mau mempresentasikan hasil dari tugas yang kalian buat? Ya Bu, saya mau. Wujud benda pada gambar di atas termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Respon. Jawab, fisika, karena walaupun berbeda, wujud tetap zat yang sama. Lanjut. Perubahan benda yang terjadi pada gambar di atas termasuk ke dalam perubahan kimia atau perubahan fisika. Jawaban kimia, karena kayu yang dibakar berubah wujud menjadi arang dan tidak bisa kembali seperti semula. Arang. Kimia, karena besi yang berkarat akan pernah dan tidak bisa kembali minyak wangi yang menguap. Karena minyak wangi yang menguap berubah menjadi zat cair dan akan kembali menjadi cairan lagi. Beras berubah menjadi nasi. Ya, karena beras yang berubah menjadi nasi tidak bisa diubah kembali. Batu dipotong-potong menjadi kecil. Fisika, karena batu yang dipotong-potong tetap memiliki zat yang sama. Buah yang membusuk. Ya, karena buah yang membusuk menghasilkan zat baru yaitu jamur. Kertas yang dibakar menjadi abu. Kimia, karena kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu dan tidak bisa diubah kembali seperti semula. Oke, setelah kita lalui pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu ya pembelajaran di pertemuan kali ini. Kira-kira adakah yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari di hari ini? Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Perubahan fisika bersifat sementara, sedangkan perubahan kimia bersifat permanen. Oke, tepuk tangan untuk Alika. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalian sudah mengetahui ya. Kira-kira apa yang termasuk ke dalam perubahan fisika ya, dan apa yang masuk ke dalam perubahan kimia ya. Sudah kalian ketahui di kehidupan sehari-hari kita banyak melihat ya banyak perbedaan antara perubahan fisika dan kimia dari masing-masing benda yang sudah kita lihat. Nah, jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang bagaimana perubahan fisika ini tidak dapat menghasilkan zat baru, tetapi kalau pada perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Dan tentu ya pada perubahan fisika itu sifatnya hanya sementara, sedangkan perubahan kimia itu perubahannya adalah bersifat permanen. Ya, ada yang mau bertanya dan atau merefleksikan kembali? Sudah ya, cukup ya? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillah. Sekarang boleh Chromebook-nya kita matikan ya, log out terlebih dahulu, close ya, kita close terlebih dahulu, kemudian nanti log out. Sudah ya, bisa ya?
matikan ya, atau shutdown. Sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.